Selamat malam pemirsa, jalan panjang perjuangan ke-57 mantan pegawai KPK berakhir hari ini. Hari Kamis 30 September 2021, KPK resmi menonaktifkan atau memberhentikan dengan hormat ke-57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Dan seiring dengan ini juga 2 hari yang lalu Kapolri berkirim surat ke Presiden untuk berencana merekrut mantan pegawai KPK agar bergabung di institusi kepolisian. Namun jadi pertanyaan besar dan juga ditunggu jawaban dari ke-57 anggota mantan pegawai KPK ini. Bagaimana mekanisme perekrutan agar ke-57 ini bisa bergabung di institusi Polri dan seperti apa prosedur yang akan dilewatin. Kemudian bagaimana pula ke-57 mantan pegawai KPK memaknai tawaran dari Kapolri. Inilah yang akan kami bahas di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus bisa kita tarik, kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri. Pak Kapolri sampai pada gagasan itu tentu kami secara logis bisa menilai tentu Pak Kapolri berangkat dengan keyakinan bahwa teman-teman 57 itu yang sebelumnya di label negatif, di stigma negatif, tentu itu tidak benar. Ya, untuk mendiskusikan hal ini sudah bergabung bersama saya sejumlah narasumber. Saya perkenalkan dari sebelah kiri saya ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Mbak Anggi. Selamat malam pemirsa TV Man sekalian. Ya, yang juga mantan Kabar Eskrim ya. Kemudian di sebelah sana ada Rasa Mala Aritonang. Ini saya boleh menyebut kalau hari ini mantan pegawai KPK ya, Bang Rasa Mala ya? Iya, Mbak Anggi. Hari ini, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak Anggi. Ya. Di ujung sebelah sana ada Bung Saur Siagian, kuasa hukum dari tim 57 ya, menyebutnya Bung Saur ya? Dari betul. Mantan pegawai KPK. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak Anggi. Ya, dan juga ini Bapak-Bapak bergabung secara virtual bersama kita malam hari ini. Ada Pak Irjen Pol Argo Yuwono, Kadif Humas Polri yang akan bergabung secara virtual dari kita dari Jayapura nanti ya, akan bergabung bersama kami. Nah, selamat malam Pak Argo, sudah tersambung? Selamat malam Pak Dwi. Ya, sehat Pak Argo ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nanti sebelum ke Pak Argo saya akan bertanya langsung ini ke Bung Rasa Mala yang hari ini bersama ke 56 teman lainnya ya. Ada tambahan 1 orang lagi yang dipecat ya, dinonaktifkan. Ya, ada satu lagi yang baru keluar SK-nya tanggal 29 untuk terhitung mulai berlaku tanggal 30. Oke, jadi dari 56 nambah 1 balik lagi ke 57 jumlahnya ya. Ya, jadi 57 orang. Sebelumnya kan 57 satu pensiun, kemudian jadi 56, tapi kemudian ada penambahan 1 lagi jadi 57, Manggi. Oke, Bung Rasa Mala, ini hari ini sudah resmi nih diberhentikan dengan hormat dari KPK. Kemudian 2 hari yang lalu ini sudah beredar luas di media tawaran dari Kapolri untuk merekrut ke-56 mantan pegawai KPK. Bagaimana teman-teman di tim 57 Anda menyebutnya memaknai tawaran ini dan bagaimana keputusannya setelah hari ini ditetapkan sebagai mantan pegawai KPK, apa langkah yang akan diambil? Ya, saya kira yang pertama begini Mbak Anggi, kami mau terima kasih dulu kepada teman-teman masyarakat sipil yang selama ini tentu memberi dukungan kepada kami, dan apa yang saya pahami dukungan itu sebenarnya lebih kepada dukungan terhadap pemberantasan korupsi dalam konteks yang lebih luas, soal keberlanjutan pemberantasan korupsi. Itu yang pertama Mbak Anggi. Kemudian yang kedua, apa yang kami lakukan sebenarnya kan ada temuan-temuan terkait dengan adanya indikasi dalam proses pelaksanaan TWK yang dinilai secara prosedural kurang tepat dan sebagainya. Dan itu sudah kita sampaikan kepada pihak Ombudsman dan Komnas HAM. Rekomendasinya sudah disampaikan kepada Bapak Presiden dan sesuai undang-undang ada jangka waktu 60 hari untuk kemudian menunggu respon Bapak Presiden, pemerintah, CQ pemerintah. Bahwa hari ini ada gagasan dari Pak Kapolri, tentu kami sangat mengapresiasi itu, kami menghargai dan menghormati gagasan beliau.
Namun demikian, karena dalam posisi hukumnya seperti yang saya tadi jelaskan, maka bola ini sebenarnya ada di pemerintah dan kita dalam posisi menunggu bagaimana penjelasan lebih lengkap, lebih komprehensif dari pihak pemerintah terkait berbagai rencana sehubungan dengan penyelesaian persoalan alih status ini, Bang Anggi. Di situ posisi kita menunggu dan tentu saja apa yang disampaikan Pak Kapolri ya kita menghormati betul dan menghargai beliau lah untuk gagasan itu. Oke, yang saya tangkap belum akan merespon tawaran Kapolri sampai Presiden menjawab rekomendasi dari dua institusi ya, Ombudsman dan Komnas HAM. Iya, karena memang rekomendasinya disampaikan ke Bapak Presiden, Bang Anggi, bahwa kemudian ada delegasi kepada pihak pemerintah di bawahnya untuk merespon itu kan sampai saat ini belum disampaikan ke kami secara personal ataupun kelompok dalam konteks pegawai. Nah itu yang mungkin nanti kita mesti tunggu dulu supaya kita tidak gegabah kemudian untuk mengambil sikap. Boleh nggak kalau misalnya sekarang kita kesampingkan dulu respon dari Presiden masih menunggu dengan adanya tawaran yang di depan mata sekarang ini, kira-kira ini dari ke-57 teman-teman mantan pegawai KPK akan seperti apa? Apakah sudah diajak untuk berbicara belum? Kalian nanti akan bergabung seperti ini, mekanismenya seperti ini, akan kami undang, akan ikut tes segala macam. Itu sudah ada belum ke teman-teman 57? Ya tentu di internal kan diskusi soal itu sudah ada Mbak Anggi. Hanya memang diskusinya kan tidak bisa lebih jauh untuk mengambil kesimpulan. Karena memang informasi yang kita terima baru sebatas bahwa ada niat baik, ada gagasan untuk nanti ditempatkan sebagai ASN di kepolisian. ASN-nya bentuknya seperti apa, fungsinya apa, tugas kita apa, kemudian kira-kira ke depan sejauh apa kewenangan yang diberikan, kemudian kita mau kemana target-target pekerjaan itu kan lebih jauh harus disampaikan, dijelaskan ke kami dan tentu kami harus lihat juga hubungannya, relevansinya karena balik lagi, tadi kan kita sudah bicara ada Ombudsman, Komnas HAM, tentu kita mesti mengkonfirmasi bahwa apakah kemudian upaya untuk penyelesaian ini bisa diafirmasi sebagai salah satu bagian dari rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman. Jika iya tentu pertimbangan-pertimbangan baik itu bisa kita gunakan untuk kemudian mengambil kesimpulan dan keputusan lebih jauh oleh teman-teman. Gitu Bang Anggi posisinya. Mas Rasa Mala, sampai hari ini saya ingin tahu apakah sudah ada yang menghubungi di antara ke-57 teman-teman mantan pegawai KPK mengenai tawaran polisi ini? Karena ini kan selama ini beredar di media ya, tapi yang menghubungi langsung sudah ada belum? Secara resmi belum ada. Secara resmi belum ada menghubungi, tapi saya sih melihat dalam konteks yang positif ya, mungkin masih ada diskusi di internal pemerintah untuk betul-betul mematangkan baru kemudian menyampaikan ke kami, tapi mestinya itu bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama supaya kita bisa dapat satu gambaran yang lebih jelas ini arahnya bagaimana sih. Karena kan sebenarnya ini bukan soal kita lagi, ini juga sudah jadi isu publik. Betul. Sehingga bukan hanya kita yang menunggu, publik juga menunggu bagaimana kemudian proses lebih jauh soal berbagai upaya yang mau dilakukan untuk penyelesaian. Oke, saya mau ke Pak Argo, sudah tersambung kembali Pak Argo? Pak Argo, ini tadi disampaikan kan masih teman-teman dari mantan pegawai KPK ini masih menunggu respon dari Presiden terkait rekomendasi dari dua lembaga, Komnas HAM dan juga Ombudsman. Kemudian pertanyaan keduanya ini, pihak dari kepolisian memang belum ada secara resmi begitu Pak ya, menghubungi ke 57 mantan pegawai KPK untuk tawaran bergabung dengan institusi polisi. Tapi mungkin sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu Mbak Dwi ya, bahwa KPK, dibentuk KPK pun, itu kepolisian ada di sana. Jadi penyidik Polri sudah ada di KPK. Jadi rasanya itu antara KPK dan kepolisian itu tidak bisa terpisahkan. Jadi kita selalu ada silaturahmi dan komunikasi. Dan kemudian kemarin kita mendengar bahwa ada informasi 56, awalnya 56 orang teman-teman dari pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK-nya. Sekarang 57 ya, 57. Ya. Dan tentunya setelah itu Bapak Kapolri kan mengirim surat kepada Bapak Presiden itu, di hari Jumat tanggal 24 September itu. Dan isinya yaitu memohon terhadap 56 orang yang tidak lulus tes TWK itu bisa direkrut menjadi ASN Polri. Ya. Dan kemudian pada tanggal 27 September ada jawaban dari Presiden melalui Menseknek yang secara tertulis ya, isinya salah satunya prinsip setuju untuk menjadi ASN Polri. Dan kemudian agar koordinasi dengan Kementerian RP PAN dan dari BKN.
Jadi Bapak Kapolri membuat surat seperti itu karena melihat bahwa kebutuhan organisasi Polri nanti di Tipikor khususnya itu akan dikembangkan. Tentunya kan perlu adanya suatu sumber daya manusia. Dan kemudian juga melihat bahwa rekam jejak di teman-teman dari pegawai KPK ini itu mempunyai visi yang sama, yaitu untuk pemberantasan korupsi. Dan untuk rekam jejaknya tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu diragukan. Itu sangat-sangat sudah nyata, ya, sudah dilakukan. Selain itu juga teman-teman dari mantan pegawai KPK ini kan juga ada mantan polisi, kemudian juga ada dari departemen yang lain, dan kemudian juga direkrut melalui Insa Memanggil itu. Dan tentunya Bapak Kapolri berharap ya, kepada teman-teman semua untuk bisa menerima tawaran ini. Karena di kepolisian sendiri ada beberapa ruang yang perlu diisi dalam melakukan pencegahan kegiatan pendampingan pengadaan barang dan jasa, kemudian juga ada berkaitan dengan pandemi COVID ini, kan perlu kita ada pendampingan berkaitan dengan penggunaan anggaran COVID, ya, anggaran COVID. Oke. Dan kemudian juga ada hal-hal lain yang sesuai kebutuhan organisasi Polri yang perlu kita butuhkan. Baik. Pak Argo, nanti kita akan Tentunya eksplor lebih dalam. Ya. Mohon maaf, saya potong dulu Pak Argo, nanti kita akan eksplor lebih dalam, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kami izin jeda dulu sejenak, dua sisi akan kita lanjutkan saat lagi.